Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Ramdhani. Saya dari kelompok 4 Media Tablik yang akan membahas tentang bersilaturahmi melalui sosial media. Apakah efektif? Langsung saja kita akan bahas dulu mengenai media sosial. Apa itu media sosial? Jadi, media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi, tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting setiap orang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dimanapun mereka berada, dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang ataupun malam. Nah, di zaman sekarang, tidak dapat tampil lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Jadi media sosial memegang peranan penting. Nah, seperti itu. Jadi, kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Terlebih lagi di era pandemi seperti sekarang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia. Nah, sosial media memiliki dampak besar juga pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial. Begitupun sebaliknya, besar dalam sedetik bisa menjadi kecil dalam media sosial. Nah, akan tetapi sosial media dapat dikelompokkan juga menjadi beberapa bagian besar, yaitu social network, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi seperti Facebook, LinkedIn, dan lain-lain. Lalu ada juga diskus, media sosial yang bisa memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi seperti Google Meet, Yahoo, Msky, Forum, dan lain-lain. Share, media sosial juga dapat memfasilitasi kita untuk kita berbagi, entah itu file, video, musik, dan lain-lain seperti YouTube, VTech, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Lalu media sosial juga bisa melakukan publish seperti Wikipedia, blog, Wikia, dan lain-lain. Lalu ada pun microblog seperti Twitter, Facebook, Forumse, dan juga lain-lain. Nah, dikarenakan sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Lalu, di sini ada pengertian media sosial menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu Dave Kerven dalam bukunya yang bertajuk Leakable Sosial Media yang terbit pada tahun 2011 mengemukakan bahwa media sosial itu memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Akan tetapi pada tahun 2010, Jules Brogan dalam bukunya yang berjudul Sosial Media 101, yaitu Tactics and Tips to Develop Your Business, menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang memuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Nah, itu menurut para ahli, diantaranya mengambil dari 2 tokoh. Akan tetapi kalau B.K. Lewis juga menyebutkannya itu dalam karyanya yang berjudul Social Media and Strategic Communication Attitude and Perception Among College Students, yaitu terbit pada tahun 2010, menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Nah, masih banyak lagi para ahli yang mengungkapkan apa itu media sosial. Mungkin saya akan mengungkapkan dari 2 tokoh saja.
Lalu slide selanjutnya yaitu dampak dari media sosial. Media sosial memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi para penggunanya. Dampak positif yang pertama yaitu memudahkan kita dalam berkomunikasi. Dengan adanya media sosial, kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan jarak untuk terus melakukan komunikasi dengan orang yang jauh dari kita. Yang kedua adalah memudahkan kita dalam mencari informasi. Informasi apapun yang ingin kita temukan atau dapatkan akan sangat mudah untuk kita temukan di media sosial. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana pembelajaran. Pada saat masa pandemi seperti ini, media sosial banyak sekali digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana hiburan. Media sosial memberikan banyak sekali macam-macam hiburan bagi para penggunanya, maupun itu berbentuk foto maupun video. Lalu selanjutnya yaitu dampak negatif dari media sosial. Yang pertama adalah media sosial dapat mengganggu kesehatan mental penggunanya. Dan yang kedua adalah semakin melebarnya kesenjangan sosial. Dan yang terakhir adalah maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial. Lalu slide selanjutnya yaitu keefektifan berinteraksi di media sosial. Sebagai atau ketika kita ingin menjadi komunikator yang baik atau yang bagus, kita perlu fokus, memiliki persiapan dan dapat memahami audiens dari sudut pandang audiens itu sendiri, serta kita harus dapat menjadi pendengar yang baik pula. Kredibilitas dan kepercayaan seorang komunikator menjadi prinsip kunci dari sebuah komunikasi yang efektif. Memahami kebutuhan informasi dari audiens akan membantu menjalankan respon komunikasi yang efektif. Pada masa pandemi seperti ini, komunikasi yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan media online seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya dipandang sebagai komunikasi yang tepat dan efektif karena untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Mungkin hanya ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.